Shalom saudara, selamat pagi. Bagaimana kabar saudara? Senang sekali dapat menjumpai saudara dalam Renungan Pagi Spiritual Life. Pagi hari ini kita akan kembali melanjutkan perenungan firman Tuhan dalam Keluaran 30 ayat 34-36 dengan judul Kesatuan yang Mengharumkan. Saya akan bacakan bagian firman Tuhan bagi kita semua, demikian firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, ambillah wewangian dari damar harum, kulit kerang, dan getah rasa mala, bersama dengan kemenyan tulen, masing-masing sama banyaknya. Semuanya itu harus kau buat menjadi dupa, suatu campuran wewangian, olahan seorang ahli rempah. Dupa itu yang diberi garam adalah murni dan kudus. Sebagian dari dupa itu harus kau giling sampai halus, lalu kau letakkan sebagian di depan tabut hukum dalam kemah pertemuan. Tempat aku akan bertemu denganmu, dupa itu haruslah maha kudus bagimu. Saudara, dalam bagian firman Tuhan hari ini, Allah kembali berfirman kepada Musa untuk mengambil bahan-bahan yang akan digunakan untuk membuat dupa yang kudus. Bahan-bahan tersebut yaitu getah damar, kulit lokan, dan getah rasa mala, wangi-wangian itu serta kemenyan yang tulen, yang akan diambil dalam jumlah yang sama. Semua bahan itu kemudian dicampur seperti buatan seorang ahli rempah-rempah, lalu dibubuhi garam. Penambahan garam merupakan sesuatu yang unik, sebab dupa yang digunakan oleh bangsa-bangsa lain pada masa itu tidak menggunakan garam. Dengan demikian, Allah memberikan formula yang khusus dan tidak mudah ditiru, dan ini pun menegaskan kekudusan dan eksklusivitas penyembahan Israel. Sebagian dari rempah-rempah itu kemudian harus digiling secara halus dan sebagian diletakkan di hadapan tabut hukum dalam kemah pertemuan. Dupa ini menjadi kudus karena Tuhan sendiri menyatakannya kudus, dan dari tempat itulah Tuhan akan bertemu dengan umatnya. Saudara, secara umum, garam bukanlah bahan pembuatan wangi-wangian. Namun sebenarnya garam memberikan beberapa fungsi penting, yaitu membantu mengikat dan menstabilkan campuran rempah-rempah, mencegah rempah mudah rusak, serta membantu pembakaran agar menjadi lebih merata. Melalui fungsi ini sebenarnya kita dapat melihat bahwa garam merupakan simbol penyatuan, kemurnian, dan persekutuan. Dalam konteks ini, garam menyatukan semua rempah sehingga ketika dibakar, bahan-bahan tersebut tetap stabil dan murni agar dapat mengeluarkan wangi-wangian di hadapan Allah. Saudara, keberadaan garam dalam pembuatan wangi-wangian untuk dupa dalam kemah suci mengingatkan kita bahwa umat Allah dipanggil untuk hidup dalam kesatuan dan persekutuan yang murni. Seperti garam menyatukan rempah-rempah untuk menghasilkan aroma yang harum, demikian pula umat Tuhan harus menyatu dalam kasih dan kebenaran agar penyembahan kita menjadi berkenan kepada Tuhan. Kesatuan ini dapat dilakukan misalnya dengan tidak membiarkan konflik berlarut-larut, menerapkan sikap saling mengasihi dengan cara mengampuni dan merendahkan hati satu dengan yang lain, serta mengambil inisiatif untuk berdamai jika terjadi konflik. Sebab dengan hati yang penuh dengan kepahitan dan kemarahan, maka penyembahan kita kepada Allah akan menjadi terhalang. Namun sebaliknya, ketika kita hidup dalam kasih, dalam perdamaian, kehidupan kita akan menjadi aroma yang harum di hadapan Allah. Saudara, mari sejenak kita merenungkan firman yang baru saja kita dengar. Saudara, apakah hidup dan persekutuan kita telah memancarkan aroma yang harum dengan cara tidak menyimpan kemarahan, kepahitan, atau mungkin sikap-sikap yang menghalangi kesatuan tubuh Kristus? Ingatlah bahwa Allah memanggil kita untuk menjadi seperti garam dalam dupa yang kudus, yaitu dengan menjaga kemurnian hati, memelihara kesatuan, dan meneguhkan hubungan kasih dengan saudara seiman. Kiranya penyembahan kita tidak hanya terdengar lewat kata-kata saja, tetapi terwujud dalam hidup yang dipenuhi dengan kasih, kesetiaan, dan kerendahan hati, sehingga Allah mendapati kita sebagai umat yang berkenan kepadanya.
Demikian firman Tuhan hari ini. Mari kita berdoa. Bapa, sungguh kami bersyukur Tuhan, firman-Mu kembali mengingatkan kami agar akan pentingnya kami menjaga kemurnian hati kami Tuhan. Mari jika saat ini ada sesuatu yang diingatkan oleh-Mu Tuhan berkaitan dengan apa yang ada di dalam hati kami, mungkin itu kepahitan, mungkin itu kemarahan Tuhan, mari kami percaya Allah yang menolong dan memulihkan setiap kami Tuhan. Dan mari bantu kami juga sehingga kami bisa mengampuni Tuhan setiap hal mungkin yang terjadi dalam pelayanan, dalam gereja Tuhan, orang-orang atau bahkan mungkin sistem di dalam gereja Tuhan. Kami belajar untuk mengampuni Tuhan sehingga di dalam penyembahan kami kepada Engkau, sungguh kami bisa mempersembahkan hati yang tulus, hati yang benar-benar murni Tuhan. Dan kami rindu agar setiap ibadah yang kami lakukan benar-benar menjadi keharuman bagi Engkau Tuhan. Kami rindu juga tubuh Kristus di tempat ini Tuhan menjadi bersatu, tidak saling menyakiti Tuhan. Kami satu dengan yang lain belajar untuk saling mengasihi dan mengampuni. Terima kasih. Mari terus bentuk kami Tuhan sehingga kami menjadi pengantin-Mu Tuhan yang semakin dewasa dan siap untuk menanti kedatangan-Mu yang kedua. Terima kasih. Kami serahkan hari ini dalam tangan kasih-Mu. Kami percaya Engkau saja yang menolong kami di dalam segala hal yang akan kami kerjakan. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi saudara. Selamat menjalani hari bersama dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.